Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Satyandanufa, NIM 1524024, kelas 15 3A30, ingin menjelaskan tentang bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk general purpose programming dan termasuk dalam kategori high level programming language. Bahasa pemrograman Python diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991. Dasar pemrograman Python untuk data science. Berikut adalah list library Python yang umum digunakan dalam pemrograman data science, yaitu yang pertama NumPy. Numerical Python merupakan library yang memudahkan dalam pendefinisian array, 1D, 2D, 3D atau ND, dan digunakan untuk komputasi aljabar linear. Yang kedua ada Scientific Python, merupakan library yang melengkapi NumPy untuk keperluan komputasi saintifik lanjut seperti aljabar linear, integrasi dan diferensiasi numerik, transformasi Fourier, optimasi dan informasi, interpolasi, statistik, dan yang lainnya. Yang ketiga ada Pandas, adalah library untuk pengolahan data dalam bentuk tabular seperti Excel, yang merupakan de facto library pustaka yang umum digunakan dalam prakteknya bagi data scientist dalam mengolah data dari berbagai sumber seperti file CSV, TSV, Excel, SQL queries, Google BigQuery, SAS, Stata, SPSS, dan sebagainya. Yang keempat ada Matplotlib, digunakan untuk visualisasi dari data ke dalam berbagai bentuk grafik 2D atau 3D. Seperti line chart, bar chart, histogram, polar chart, error bar plot, dan jenis grafik lainnya. Scikit-learn adalah SciPy toolkit yang ditujukan untuk menghasilkan model prediktif dengan menggunakan machine learning. Seaborn merupakan yang keempat ada Seaborn. Yang keenam ada Seaborn merupakan library yang dibuat dari Matplotlib yang ditujukan oleh visualisasi grafik statistik dengan warna yang menawan dan terintegrasi dengan baik dan dengan Pandas. Berikut adalah contoh komentar dalam Python yang diawali dengan tanda pagar untuk satu baris, sedangkan untuk multibaris dengan kutip 3. Kita contohkan. Ini adalah komentar. Nah, ini ada komentar, teman-teman. Ini ada komentar. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai. Tidak ada deklarasi tipe data yang diperlukan. Variabel digunakan untuk menyimpan data. Tidak ada deklarasi tipe data. Misalnya X sama dengan 5. Variabelnya adalah X. Tipe datanya adalah 5. Tipe data dasar, integer, bilangan bulat, misalnya 10, float, bilangan desimal, misalnya 3,14, string, sekumpulan karakter, misalnya hello world, boolean, nilai logika yaitu true atau false, operasi dasar, operasi aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi, pembagian bulat, modulus, operasi pembanding, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Berikut ada
contoh variabel yang tipe data. Misalkan X sama dengan 90. Sedangkan string nama sama dengan list. Oke, itu adalah tipe data string. Lalu kita kalau ingin memunculkan nama tersebut, ketikkan print dalam kurung panggil variabel tadi yang nama, lalu kita running, maka akan muncul nama Alice di sini. List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang dapat diubah, mutable, dan terurut. List ditandai dengan kurung siku. Misalkan seperti ini. Ubah sama dengan apel, jeruk, pisang. Ini adalah list. Selanjutnya ada dictionary. Selanjutnya ada dictionary adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci nilai key value pairs. Dictionary ditandai dengan kurung kurawal. Misalnya seperti ini. Mahasiswa, nama, dengan Alice, umur 21, lulusan informatika. Ini adalah contoh dictionary. Selanjutnya ada tuple. Tuple mirip dengan list tapi bersifat tidak dapat diubah, immutable. Tuple ditandai dengan tanda kurung. Misalnya seperti ini. Koordinat 10, 20. Ini adalah contoh tuple. Perbedaan list, dictionary, dan tuple. Kriteria dari list yaitu terurut,
elemen dalam list memiliki urutan dapat diubah. Elemen-elemen dalam list dapat diubah setelah didefinisikan. Pengindeksan elemen dalam list dapat diakses menggunakan indeks numerik. Penggunaan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang dapat diubah dan diakses berdasarkan indeks. Contoh buah, apel, jeruk, pisang. Seperti contoh di bawah ini. Dictionary kriterianya yaitu elemen dalam dictionary tidak terurut. Pasangan kunci nilai dalam dictionary dapat diubah setelah didefinisikan. Akses elemen dalam dictionary dilakukan menggunakan kunci atau key. Untuk menyimpan data dalam pasangan kunci nilai yang dapat diakses melalui kunci. Contohnya seperti di bawah ini. Tuple, elemen-elemen dalam tuple memiliki urutan. Elemen-elemen dalam tuple tidak dapat diubah setelah didefinisikan. Elemen dalam tuple dapat diakses menggunakan indeks numerik. Untuk menyimpan sekumpulan elemen yang tidak akan berubah setelah didefinisikan. Contohnya yaitu koordinat seperti contoh di bawah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata atau perbuatan saya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.